Perkenalkan, saya Nur Khotimah, data analis dari Insan Bumi Mandiri. Insan Bumi Mandiri sendiri merupakan lembaga crowdfunding ya, yang berdomisili di Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan abstrak yang telah dibuat kemarin mengenai pemanfaatan urun dana online untuk permasalahan facial cleft di pedalaman Indonesia. Mengapa sih kok ke pedalaman? Mengapa sih facial cleft? Mengapa sih kok harus pemanfaatan urun dana online? Bisa di next. Ini kita akan bahas ini secara langsung pada kesempatan hari ini. Lanjut. Nah, Insan Bumi Mandiri adalah sebuah lembaga filantropi yang bergerak untuk membangun pedalaman Indonesia Timur dengan beragam persoalan seperti transportasi, kesehatan, pendidikan maupun kesehatan. Insan Bumi Mandiri sendiri memiliki cara untuk pengambilan dananya itu dengan websitenya sendiri. Dari websitenya sendiri itu kita sudah punya 110 campaign dan 44%-nya adalah kesehatan, persoalan kesehatan. Bisa dilanjut. Selanjutnya, mengapa urun dana online, mengapa masalah facial cleft, dan mengapa di pedalaman. Next. Next. Kita tahu bahwa crowdfunding merupakan metode pengumpulan dana yang beramai-ramai atau yang bisa disebut dengan patungan. Nah, kenapa online? Karena zaman sekarang ini sudah banyak ya cara orang untuk melakukan transaksi. Transaksinya seperti ada vintage, maka dari itu kita bukalah peluang itu dengan pendanaan melalui online. Lanjut. Nah, berdasarkan survei dari dan ini di tahun 2011, jumlah crowdfunding di dunia itu terus naik. Dari 2007 sampai di 2012 itu mengalami kenaikan hampir 60%. Maka dari itu bisa disimpulkan berapa tahun ke depan lembaga crowdfunding itu akan terus bergerak maju. Bahkan sekarang pun juga banyak ya yang sudah menjamur lembaga crowdfunding yang ada di Indonesia pada khususnya. Lanjut. Nah, dari lembaga crowdfunding sendiri, 49%-nya orang itu patungan untuk berdonasi. Lanjut. Dari mereka berdonasi itu, 49% mereka berdonasi, terbanyak kedua yaitu 46% orang yang berdonasi itu, 49% orang itu berdonasi untuk di bidang kesehatan. Selanjutnya. Nah, dengan jumlah total crowdfunding yang ada di dunia, ini penjelasan yang tadi ya, 452 per April 2020, maka diprediksi akan mencapai 536 crowdfunding di dunia. Bahkan penggalangan dananya itu bisa diprediksi di tahun 2012 itu 1,5 miliar dolar Amerika. Lanjut. Nah, kenapa facial cleft? Facial cleft sendiri kan adalah kelainan ketidaksesuaian malformasi kontinental bentuk tengkorak wajah yang cukup celah berkembang dengan berbagai bentuk. Nah, di sini tuh tidak hanya bibir sumbing. Bisa dilihat ya di background tuh. Nah, ini agak kita buramkan sedikit karena biar nanti penasaran untuk slide selanjutnya. Facial cleft sendiri melibatkan daerah di sekitar mulut, hidung, hingga jaringan lunak dan tulang pada dagu, mata, telinga, kening yang dapat sampai ke batas rambut. Nah, operasinya ini adalah yang dilakukan itu cukup kompleks karena kan melibatkan beberapa organ tubuh ya, beberapa indera seperti itu. Maka dari itu tim untuk operasi ini itu timnya itu harus butuh tim yang banyak kayak gitu, butuh dokter yang banyak. Contohnya itu dokter anak, ada dokter matanya, ada dokter THT atau tim craniofacial. Jumlah satu tim itu minimal ada 11 orang atau dari beberapa divisi. Lanjut. Nah, mengapa di pedalaman? Kita tahu ya bahwa persoalan yang ada di bidang kesehatan di Indonesia itu salah satunya mengenai masalah infrastruktur yang belum merata dan kurang memadai. Karena dari 9.569 puskesmas dan 2.184 rumah sakit yang ada di Indonesia, sebagian besar masih berpusat di kota-kota besar. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pun juga mencatat bahwa 52,8% dokter spesialis berada di Jakarta. Sementara
di NTT, dan provinsi bagian timur lainnya hanya sekitar 1-3% saja. Ini merupakan survei dari Indonesian Institute pada tahun 2019. Lalu selanjutnya, akses dan pelayanan kesehatan di daerah pedalaman memiliki berbagai kendala, seperti jarak dan fasilitas yang kurang memadai, sehingga harus melanjutkan pengobatan ke RSUD atau RSUP untuk mendapatkan rujukan. Jadi misal kita Yayasan Bumi Mandiri ini memiliki beberapa relawan yang tersebar dari beberapa pelosok di Indonesia. Ada seperti di Sumatera, di Nusa Tenggara Timur. Itu tujuannya apa? Agar mengecilkan jarak gitu. Agar kita bisa tahu masalah-masalah yang ada di pedalaman itu bisa mudah terjangkau, sehingga kita memiliki beberapa relawan yang memang concern ada di wilayah pedalaman tersebut. Lanjut. Nah, kasus facial cleft yang ada di Insan Bumi Mandiri ini sebenarnya ada banyak, tapi kita akan memaparkan masalah-masalah yang memang merupakan viral ya. Ini masalah-masalah viral yang mengenai facial cleft yang ada di Insan Bumi Mandiri. Yang pertama ada Aidil. Ini bisa diklik ininya, linknya. Link Aidilnya, Insan Bumi Mandiri. Ya. Jadi untuk Aidil sendiri, Aidil merupakan salah satu anak yang mengalami masalah facial cleft. Dia berasal dari Desa Nepal Licin, Kecamatan Ulurawas, Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Musirawas Utara sendiri berdasarkan data di LPDPRI merupakan daerah yang menjadi daerah 3T. Bisa dilihat ke atas. Ini adalah bentuk wajah Aidil. Bisa lihat ya, cukup menyedihkan sekali kalau kita lihat kayak gini. Terus maka dari itu kita mencoba untuk menggalangkan dana untuk Aidil. Dan alhamdulillah dananya sudah terkumpul segini. Tapi masih belum mencapai dari yang kita targetkan seperti itu. Nah, bagaimana sih peran crowdfunding Insan Bumi Mandiri ini untuk pembiayaan dari Aidil? Di sini Insan Bumi Mandiri tidak hanya membiayai mengenai operasi Aidil, tapi Aidil ini kan dari Sumatera ya, dari Musirawas. Untuk perjalanan operasinya ke Surabaya pasti memerlukan akomodasi, dan juga dia butuh untuk rumah singgah, dia juga butuh untuk makan, dia juga butuh untuk pembiayaan orang yang mendampingi. Kebetulan yang mendampingi sendiri adalah relawan kita dan keluarga dari Aidil sendiri. Beberapa kali Aidil itu melakukan kontrol, baik di rumah sakit yang ada di Sumatera sendiri, maupun yang rumah sakit maupun operasi yang agak besar tuh di Surabaya. Bisa ke bawah. Ke bawah. Nah, ini adalah perkembangan terakhir Aidil di bulan Juli tanggal 24. Dibuka. Nah, ke bawah. Tadi bisa dilihat ya, Aidil tuh awalnya wajahnya seperti apa. Terus ke bawah lagi. Sekarang alhamdulillah mulai wah, Aidil sudah tampan kembali. Nah, untuk kabar terbarunya, Aidil ini akan melakukan operasi langit bibir di dinding langit di mulutnya ya. Karena dampak COVID ini maka harus diundur. Tapi alhamdulillah di Juli kemarin Aidil dapat melaksanakan operasinya. Ini salah satu masalah facial cleft yang sudah ditangani oleh Insan Bumi Mandiri. Nah, ini adalah relawan kita. Ke bawah lagi. Nah, ini Aidil. Halo kakak-kakak. Ini Aidil. Ke bawah lagi. Nah, ini saat melakukan operasi di Surabaya. Ini dia melakukan operasi itu di Desember di tahun lalu. Seperti ini. Udah cukup? Kembali ke Aidil. Baik. Kembali ke slide.
Nah, selain itu ada juga ALI. ALI itu adalah bayi ya, bayi dari anak buruh jahit yang juga butuh operasi wajah seperti Ali, seperti itu. Seperti Ideal. Lanjut. Ini juga ada Putri. Putri ini dari Ogan Komerling Ilir, Sumatera Utara, sedangkan yang Ali tadi itu dari Pamekasan, Jawa Timur. Nah, yang ini adalah Titah. Titah ini, Masya Allah, memberikan, dia itu adalah anak yang berprestasi. Tapi dia tuh memiliki kekurangan, yaitu dia menderita facial cleft seperti ini ya. Untuk Insan Bumi Mandiri, untuk Titah ini memberikan beasiswa pendidikan, karena untuk yang wajahnya sendiri sudah ada yang bersedia untuk membantu. Lanjut. Nah, mungkin ini ada video yang bisa ditampilkan dari Tita. Terima kasih Insan Bumi Mandiri telah mau membantu kita dalam mengembangkan cita-cita kita. Semoga Insan Bumi Mandiri selalu jaya. Oke, nah itu adalah penyaluran dari Tita sendiri ya. Tita itu kan sekarang merupakan mahasiswa di salah satu universitas di Indonesia, dan bantuan kita adalah bentuk beasiswa. Nah, kebetulan ini dari relawan kita mensupport buku-buku untuk kuliah si Tita. Lanjut. Nah, di akhir kesimpulannya adalah facial cleft kelainan bentuk pada wajah di mana pasien memerlukan rangkaian operasi yang cukup panjang dan kompleks. Biaya cukup tinggi, minimnya dokter spesialis pada kasus ini jadi kendala utama pengobatan di masyarakat pedalaman. Peran Insan Bumi Mandiri yakni membantu manajemen pembiayaan dengan melakukan urun dana secara online serta memfasilitasi pasien untuk menemukan dokter spesialis terbaik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada, ini karena memang masih sangat muda, saya panggilnya Mbak Nur Khotimah ya. Maaf, tadi saya panggil Ibu Nur Khotimah. Ini sesuatu yang sangat menarik. Saya ngelihat dari CV dan dari keseluruhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bu Nur Khotimah ini pada dasarnya dengan background statistika. Beliau adalah seorang data analis, banyak berkutat dengan permasalahan data dan apapun itu, sudah melanglang buana dari satu kota ke kota yang lain. Tapi yang saya sangat mengapresiasi, beliau memberikan paparan tentang facial cleft di pedalaman Indonesia dan pemaparan yang cukup detail. Sayangnya kita keterbatasan waktu, jadi tidak bisa banyak yang dipaparkan. Tetapi seluruhnya itu betul-betul bisa memberikan kita inspirasi bahwa ternyata platform crowdfunding itu bisa memberikan kontribusi yang sangat besar untuk kesehatan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat-masyarakat Indonesia yang berada di daerah pedalaman, daerah yang terisolir, remote area, dan saya sangat mengharapkan nanti mungkin Yayasan Insan Bumi Mandiri juga bisa menjamah yang jauh lebih lagi di ujung-ujung Indonesia dengan semangatnya yang sangat luar biasa dari para relawan dan juga dari staf yang bertugas. Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang mau bertanya di sini dari akun Zoom maupun dari link YouTube? Dari link YouTube unit publikasi, kalau ada yang mau bertanya silakan, kami persilakan bisa mengetik di situ. Oke, Mbak Nur Khotimah, ini sesuatu yang menarik. Bahwa tim medis itu kan ada banyak sekali ya. Tadi diinformasikan bisa ada banyak, dan kemudian bisa dilakukan operasi, beberapa dilakukan di operasi Surabaya dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa untuk kasus facial cleft, terutama kasus-kasus yang cukup besar ya, yang membutuhkan operasi yang bukan hanya 1 atau 2 kali, tapi bisa berkali-kali, bisa bertahap, dan seringkali kalau kasus yang ada di Sumatera kemudian dioperasi di Surabaya tidak mungkin dilakukan dalam waktu 1 minggu, atau 2 minggu, atau 3 minggu, ya akan melakukan berulang-ulang dan kemudian akan melakukan suatu pendampingan yang cukup baik. Nah, apakah juga Yayasan Insan Bumi Mandiri juga ada melakukan operasi di tempat, misalnya ke daerah pelosok Indonesia, kemudian melakukan operasi di situ untuk kasus-kasus yang ringan misalnya? Silakan. Terima kasih. Untuk kasus-kasus ringan, ya kita ada melakukan misal yang bisa terjangkau dan memang dokternya itu capable untuk menangani masalah-masalah kesehatan yang ada di situ, kita bisa operasi di wilayah tersebut. Contoh tadi itu sebenarnya kan yang ideal tuh
untuk masalah yang dinding langit itu kan operasinya di wilayah Sumatera, jadi tidak harus ke Surabaya lagi. Oh begitu. Apakah nanti di sana, nah istilahnya Yayasan Insan Bumi Mandiri kan sangat punya banyak akses dengan para dokter, terutama dalam hal ini adalah bedah plastik ya, karena yang mengurus ini di ranah bedah plastik misalnya. Nah, bagaimana dengan kalau seandainya operasi yang dilakukan di daerah tersebut? Itu nanti akan langsung kontak ke dokter yang bersangkutan, atau yang dari Surabaya didatangkan, relasi dan sebagainya? Dari dokter yang sudah terkoneksi di wilayah tersebut, Bapak. Oke, dan istilahnya di-connect juga oleh Yayasan Insan Bumi Mandiri untuk bisa mendampingi pasien tersebut dan juga melakukan operasi demikian ya? Betul, betul. Bahkan ini untuk yang Ali sendiri, itu rencana kan operasi juga karena dia masih bayi ya. Dia masih bayi dan masih COVID juga, jadi belum bisa melakukan operasi. Untuk yang Ali sendiri, itu kita mendatangkan dokter bahkan dari Australia, Pak. Oke. Baik. Jadi, untuk sebagai konsultan untuk operasinya tersebut. Betul. Ya? Oke, itu sangat menarik. Apakah Yayasan Insan Bumi Mandiri untuk dalam melakukan operasi ini juga bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran atau dengan rumah sakit atau dengan tim? Kalau yang sekarang dilakukan kepada personal dokternya. Oh baik. Ya. Jadi personal dokternya kemudian melakukan operasi dan juga pendampingan dan sebagainya ya. Ya. Kalau pertanyaan yang lebih menarik lagi ini, apa tantangannya atau apakah pernah mengalami salah satu seperti mungkin penolakan dari masyarakat atau masyarakat yang mungkin dalam tanda kutip kurang percaya atau tantangan dari sisi dokternya dan sebagainya atau dari sisi relawan? Silakan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk tantangan mengenai masalah kesehatan sendiri, untuk dari relawannya sendiri tidak ada masalah ya, karena relawan sendiri itu sudah sangat bagus untuk mencari siapa sih yang paling membutuhkan, siapa sih yang harus dibantu untuk masalah kesehatan yang ada di pedalaman. Mungkin yang harus diedukasi adalah dari pihak penerima manfaatnya sendiri. Kadang kan perlu dijelaskan, kita sudah mengumpulkan uang misal, mereka tahu dana yang harus dikeluarkan itu berapa. Jadi mereka menganggap itu semua uang mereka kayak gitu. Jadi harus diberikan pengertian bahwa memang kita akan support sampai ideal itu sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Pun juga nanti misalkan ada masalah-masalah campaign misalkan ternyata meninggal, mohon maaf ada pasien yang misalkan meninggal. Jadi pasti kita dari dana tersebut pasti kita akan salurkan kan dana santunan kepada keluarga tersebut. Tapi kan tidak 100% seperti itu. Jadi perlu diberikan pengertian kepada penerima manfaatnya sendiri. Kalau mengenai dokter, saya rasa Insan Bumi Mandiri sudah memiliki beberapa akses ya untuk dokter-dokter terbaik yang ada di Indonesia sendiri. Nah, luar biasa. Jadi memang didampingi, kemudian dilakukan tindakan operasi dan sebagainya, kemudian sampai akhirnya untuk mungkin rehabilitatif ya, proses yang untuk bisa pulih sampai normal. Ini ada pertanyaan yang menarik dari Ibu Dwi Irawati untuk Ibu Mbak Nur Khotimah. Apakah saya boleh mengetahui bagaimana manajemen pendanaan dan pengelolaannya? Misalnya tadi disampaikan bantuan untuk Ideal mencapai hampir 900 juta. Berapa porsi untuk manajemen, untuk pengelolaan, dan juga untuk biaya operasi? Silakan Mbak Nur. Terima kasih. Sebelumnya, kalau di situ kan kita lihat belum mencapai target ya. Jadi untuk persentase penyalurannya itu tergantung dari kampanye sendiri. Jika misalkan dari kampanye tersebut sangat jauh, ya kan? Sangat jauh capaiannya dari yang kita harapkan, maka ada support dana lain dari kampanye yang misal dananya berlebih seperti itu. Dan minimal tuh kita untuk operasional sendiri di angka 10% seperti itu. Baik, berarti ada subsidi silang ya? Iya, betul. Jadi ini misalkan betul. Ya, silakan. Jadi memang benar kalau misalkan ada dana tadi yang berlebih akan disupport kepada kampanye yang dananya kurang, ataupun misal tadi ada yang meninggal sudah diberikan santunan keluarganya, ada dana berlebih akan disubsidi silang ke kampanye-kampanye yang memang kurang dananya. Oke, baik, menarik. Jadi dalam hal ini memang harus ada tim yang mengelola keseluruhan dan kemudian ada tim yang cukup pandai bisa mengatur dana ini untuk ini dan sebagainya karena harus dialokasikan juga ya, apalagi dengan kondisi-kondisi yang bisa berubah, kondisi di lapangan, kondisinya, transportasinya seperti apa dan banyak hal yang bisa terjadi di lapangan. Nah, kalau tadi
dari Differensia Foundation, Pak Fajar Nugraha itu sempat menginformasikan untuk ada donasi internal dan eksternal. Kalau internal dari Raih Mimpi, kalau eksternal itu ada dari kitabisa.com. Nah, kalau untuk dari Yayasan Insan Bumi Mandiri, untuk pendonasinya, platformnya, dan yang lain-lain tadi, selain pakai itu, yang tadi dipakai, mungkin ada platform yang lain? Ada pakai kita juga, ada pakai Kitabisa juga. Oke, pakai Jadi website kita sama website Kitabisa juga. Oke, apakah untuk satu kasus juga dilakukan crowdfunding di 2 tempat atau satu kasus hanya di 1 tempat? Tergantung, ada yang satu kasus di 1 tempat saja, ada yang misalkan satu kasus di 2 tempat, tergantung dari urgensitasnya ya. Oh baik. Jadi bisa dilakukan di 2 tempat tergantung kondisinya, ya, betul. Dipakai dan sebagainya. Ini menarik sekali, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk platform crowdfunding atau platform urun dana yang kita lihat pada saat Forum Nasional pertama Filantropi Kesehatan pada tanggal 21 Juli lalu, kami melakukan diseminasi untuk filantropi kesehatan, riset yang saya lakukan bersama dengan tim, ada Prof. Laksono, Dr. Isa, dan Mbak Aisyah, itu menunjukkan bahwa ada filantropi yang terbagi menjadi 2, pelaku filantropi komunitas yang dari HNWI, High Net Worth Individual, dan juga untuk pelaku filantropi komunitas. Kedua itu adalah pelaku filantropi untuk individu. Dan kita bisa melihat bahwa yang komunitas ini salah satunya adalah platform crowdfunding, di mana orang bisa memberikan donasi berapapun yang mereka secara sukarela mereka bisa memberikan. Dan juga saya yakin tidak menutup kemungkinan untuk Yayasan Insan Bumi Mandiri menerima donasi dalam jumlah besar dari suatu badan ya. Betul. Apakah pernah mengalami suatu ketika membuat platform crowdfunding untuk satu kasus, misalnya Pak Aidil, Mas Aidil ini tadi, terus kemudian ada orang yang mau membantu dalam jumlah besar dan tidak lewat platform tersebut? Pernah mengalami nggak? Oh, jadi kita kan dari yang di situ kan ada di webnya itu kan 800 juta ya. Jadi ada beberapa channel yang memang kita itu di CR-nya kita, di customer relation-nya kita. Jadi ada orang yang baik hati answer, misal saya mau 80 juta gitu. Itu sangat menerima sekali kita seperti itu. Okay. Jadi nanti kalau ada yang ingin berdonasi, misalkan langsung tidak ingin di website, tapi langsung ke Insan Bumi Mandiri, bisa dikontak di tadi nomor HP yang ada di presentasi. Baik, sangat baik. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi, kita ada satu yang raise hand, Pak Johansyah Marzuki. Mau memberikan pertanyaan atau untuk diskusi, silakan Pak Johansyah. Mohon maaf, masih di mute mic-nya. Oh ya, mau diketik? Mohon maaf, masih di mute? Ya, halo. Yes. Halo, Pak Johansyah. Sudah bisa dengar? Iya, bisa, Pak. Sudah bisa dengar, Mas ya? Sudah bisa, silakan. Saya mau memberi tambahan saja bahwa sebenarnya di Indonesia sudah lama ada suatu Yayasan Citra Baru. Yayasan Citra Baru itu bergerak untuk membantu pasien-pasien dengan celah muka. Ya, seperti yang diceritakan tadi, di luar celah bibir dan langit-langit. Kalau celah bibir dan langit-langit atau sumbing itu ada yayasan sendiri. Tapi Citra Baru bergerak untuk yang seperti yang diceritakan oleh Mbak yang terakhir tadi. Nah, di Surabaya itu Yayasan Citra Baru ini bekerjasama dengan Wing Foundation, ya, yaitu suatu yayasan dari Wing. Ya, kita tahu sabun dan lain-lain itu. Dia sebagai sponsor yang cukup berarti bagi Citra Baru. Ini sekedar informasi saja. Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya tidak salah, beliau ini adalah Profesor Dr. Johansyah Marzuki, spesialis plastik rekonstruksi dan estetik. Profesor, selamat datang. Kami sangat berterima kasih. Dan Mbak Nur Khotimah bisa dapat informasi tadi bahwa kemungkinan besar Yayasan Insan Bumi Mandiri juga bisa berkolaborasi dengan yayasan-yayasan yang lainnya untuk bisa, intinya adalah untuk kemaslahatan masyarakat umum, untuk pasien-pasien yang sangat membutuhkan, dan saya yakin pasti juga senang berkolaborasi dengan Prof. Johansyah. One day akan collaborate di situ. One day kami juga akan mengundang Prof. Johansyah pasti ke sini. Kami sangat senang Prof. bisa join dengan kami. Presentasi makalah bebas kali ini. Terima kasih. Terima kasih informasinya, Prof.
Baik, Bapak Ibu sekalian, suatu hal yang menarik untuk diskusi ini. Dan saya berterima kasih kepada Mbak Nur Khotimah, sekali lagi selamat untuk semua kiprah dari Yayasan Indonesia Mandiri. Titip salam untuk semua rekan-rekan yang ada di lapangan dan juga untuk tim di situ. Terima kasih telah memberikan paparannya juga untuk kami. Terima kasih telah berkontribusi pada abstrak yang dikirimkan untuk makalah bebas Forum Nasional Film Berkesehatan. Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada pembicara yang selanjutnya, untuk pembicara yang ketiga. Apakah sudah bergabung dengan kami? Dengan Pak Muhammad Fadli Fadilah dari Differentia Foundation. Sudah, Pak. Baik. Pak Muhammad Fadli Fadilah. Ya. Tunggu sebentar, minta tolong di testing. Tes. Tuh, suaranya masuk, Pak? Oke. Suaranya apakah sudah masuk? Sebentar, kita mau agak sedikit mengeraskan volumenya. Suara Bapak apa bisa lebih keras lagi, Pak Fadli? Halo, ya. Terlalu kecil, Bapak. Sebentar, Pak. Iya, coba di volume di mikrofonnya dinaikkan di Zoom-nya. Sudah jelas, Pak? Tes. Ya, sudah lumayan, Pak. Coba, Bapak. Halo. Ya, udah, Pak. Silakan, Pak. Baik, bisa cukup jelas suara dari Pak Muhammad Fadli Fadilah. Ini Bapak Ibu sekalian, ini menarik presentasi yang akan dipaparkan oleh Pak Muhammad Fadli Fadilah dari Differentia Foundation tentang potensi platform crowdfunding sebagai dana pihak ketiga dalam pembiayaan pasien kurang mampu. Pak Fadli ini Majors of Sociology dan beliau akan memberikan presentasinya selama 10 menit. Pak Fadli, silakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak. Perkenalkan, untuk nama saya Muhammad Fadli Fadilah, Pak, dari Differentia Foundation. Di sini akan membahas tentang potensi platform crowdfunding sebagai dana pihak ketiga dalam pembiayaan pasien kurang mampu. Bisa dilanjutkan slide-nya, Pak? Ya. Untuk ini, Pak, kenapa kita membahas untuk potensi crowdfunding ini? Kita melihat dilematis untuk defisit anggaran BPJS Kesehatan yang ini menjadi andalan masyarakat pada secara umumnya. Anggaran defisit BPJS Kesehatan ini dari tahun ke tahun setelah BPJS ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2014 itu mengalami defisit yang sangat cukup signifikan. Nah, kenapa yang menjadi defisit? Karena pemerintah di sini banyak menyuntik dana-dana dari pemerintah, baik untuk PBI, untuk masyarakat kurang mampu, maupun apa istilahnya itu dana-dana dari pihak ketiga atau dana DAK yang dialokasikan oleh pemerintah. Namun, karena penggunaannya yang cukup signifikan dan hampir rata-rata masyarakat Indonesia itu menggunakan kartu BPJS Kesehatan ini sebagai asuransi yang mereka andalkan. Tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 sampai tahun 2018 ini mengalami defisit sampai 16,5 triliun rupiah. Nah, ini menjadi PR untuk bagaimana kita bisa membantu masyarakat, baik khususnya untuk masyarakat kurang mampu ini untuk mendapatkan subsidi atau alokasi penerima manfaat kesehatan ini. Contohnya misalnya untuk di kelas 2, kelas 3 supaya masyarakat ini bisa terbantu dan bisa termanfaatkan juga untuk masalah anggaran kesehatan ini. Bisa dilanjut, Pak? Untuk grafik defisitnya ini saya sumbernya dari pemerintah, dari BPJS Kesehatan. Ini dari 2014 sampai 2018 ini trennya sangat cukup naik, Pak. Ini tahun 2014 ini 3,3 triliun rupiah, sampai tahun 2018 ini bukan menurun untuk defisitnya, tapi tetapi menaik dari tahun 2018 sampai 9,1 triliun rupiah. Ini menjadi bahwa setiap rumah sakit atau vaskes utama baik klinik Pratama maupun
rumah sakit ini sulit untuk membantu masyarakat yang kurang mampu ini, karena mereka pun dari rumah sakit dan klinik pun belum terbayarkan oleh BPJS untuk penanganan pasien-pasien, terutama pasien PBI ini. Bisa dilanjutkan? Nah, ini dampak-dampak defisit BPJS Kesehatan. Ini yang kita temui, dan saya sudah mengamati bahwa terutama yang paling dirasakan itu adalah pasien-pasien yang kategori pasien hemodialisa atau pasien cuci darah. Ini biasanya mereka rutin. Kalau Bapak Parman ini contohnya dia itu rutin untuk hemodialisa, untuk cuci darah karena menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Akan tetapi setelah ada laporan dari pemerintah bahwa anggaran defisit BPJS Kesehatan ini cukup naik defisitnya dan belum terbayarkan oleh dari pihak BPJS kepada rumah sakit, sehingga pelayanan hemodialisis ini cukup terhenti selama ini. Nah, jadi Bapak Sarman ini sangat membutuhkan bagaimana kita bisa membantu dari pihak dana ketiga atau misalnya dana-dana donatur-donatur lain bisa membantu untuk bagaimana pasien-pasien yang dulunya itu bisa mendapatkan manfaat BPJS Kesehatan ini sekarang bisa mendapatkan manfaatnya kembali. Terus yang kedua, hak akses pasien PBI ini semakin terbatas. Contoh-contohnya hak-hak atas pasien-pasien PBI ini ketika masuk ke rumah sakit itu fasilitas-fasilitas cukup sangat terbatas. Setelah itu obat-obat yang cukup terbatas juga gitu kan. Nah, ini menjadikan bahwa dampak BPJS Kesehatan ini belum terasa secara sepenuhnya dari masyarakat, sehingga perlu dana-dana yang lain untuk bisa membantu pasien-pasien, terutama pasien yang kurang mampu. Nah, ini contoh yang terakhirnya ketika pasien PBI ini sudah terus mendapatkan hak akses kesehatannya, ketika misalnya ingin digunakan di bulan berikutnya, tiba-tiba pada saat status di PBJS ini nonaktif di akhir bulan gitu kan, karena terhentinya bantuan dari pemerintah, seperti itu. Bisa dilanjutkan slide-nya? Nah, kenapa saya pribadi ini membahas tentang crowdfunding? Crowdfunding ini salah satu menjadi pelopor atau misalnya gerakan berbasis virtual, karena pada era sekarang ini masyarakat banyak sekali menggunakan akses-akses online, misalnya virtual, baik media sosial, baik dalam segi pekerjaan dan sebagainya. Dan ini menjadi salah satu terobosan terbaru. Mungkin tadi sudah disampaikan bahwa misalnya dari Diferensia kan ada raihmimpi.id, misalnya kalau kitabisa.com yang sebagai platform unggulnya untuk crowdfunding ini gitu kan. Ini yang menjadi salah satu andalan masyarakat supaya masyarakat itu bisa terbantu oleh penggalang dana online ini. Nah, di sini saya membahas dari segi deskripsi dan manfaat. Untuk deskripsinya menggambarkan peran serta kontribusi crowdfunding secara online. Nah, di sini bagaimana kita bisa menggambarkan kontribusi crowdfunding ini, misalnya contoh sekarang selebritis atau selebgram ini kalau ketika misalnya ingin membantu sesama, mereka kita ingin menggunakan platform online-nya, misalnya kitabisa.com, terus menggunakan follower mereka, atau misalnya kalau di YouTube subscribe mereka, sehingga potensi dana ini makin cukup tumbuh tinggi gitu kan. Berbeda dengan dulu kalau misalnya untuk sumbangan-sumbangan seperti biasa, retail seperti biasa itu sangat lama untuk aksesnya, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan untuk persiapan yang matang gitu. Nah, untuk yang crowdfunding ini banyak sekali manfaatnya dan aksesnya itu sangat cepat. Misalnya kita bisa itu contohnya 1 bulan atau 2 bulan itu dana bisa terkumpul gitu kan dengan target tujuan dananya, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan juga manfaatnya bahwa semua golongan masyarakat itu bisa turut berpartisipasi dalam membantu sesama gitu. Nah, karena rata-rata masyarakat Indonesia ini hak pengguna sebagai pengguna gadget, dan rata-rata juga bahwa
tidak dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia pun tidak terlepas dari namanya dunia gadget atau teknologi. Nah, ini berita-berita online pun misalnya tiba-tiba ada yang muncul untuk misalnya untuk membantu sesama gitu kan, baik dari Instagram atau misalnya dari sosial media lainnya, dan tinggal klik atau misalnya tinggal untuk partisipasi di sana dengan galang dana online, dan dana itu bisa masuk dan bisa dirasakan oleh manfaat oleh masyarakat yang membutuhkan, seperti itu. Bisa dilanjut. Hasil dan manfaat penelitian ini yang karena saya di sini menggunakan data kualitatif deskriptif dan menggunakan data-data literatur yang sudah ada, hasil dari manfaat ini ketika bisa menggali gitu kan potensi crowdfunding ini apa sih manfaatnya gitu. Yang pertama mudah gitu. Mudah ini karena mudah diakses oleh semua kalangan. Kalau misalnya untuk potensi crowdfunding ini, misalnya platform-platform yang sudah tersebar luas, sekarang tidak hanya kitabisa.com, tapi banyak platform-platform yang lain yang terus berkompetisi untuk menggalangkan dana-dana online dan bisa membantu sesama, sehingga ini aksesnya makin menyebar luas gitu untuk manfaatnya karena dirasa cukup mudah gitu kan, seperti itu. Terus yang kedua, transparan. Nah, ini sangat berbeda lagi ketika misalnya kita untuk menggalang dana-dana secara retail. Kalau dulu kan sebelum adanya crowdfunding ini, mereka untuk transparan ini sangat sulit gitu kan. Ini dananya lari kemana gitu, seperti itu. Terus bagaimana laporannya, seperti itu. Nah, ini menjadi agak sulit kalau misalnya kalau dulu itu potensi dananya itu secara retail gitu kan. Tapi kalau sekarang dengan dana-dana online ini, masyarakat itu bisa melihat bahwa laporannya seperti apa, bagaimana cara penyalurannya, bagaimana dokumentasinya, bagaimana bahwa masyarakat itu bisa melihat bahwa dana yang mereka salurkan ini bisa bermanfaat gitu kan, seperti itu. Terus yang selanjutnya, mendapatkan dana dengan cepat dan mudah. Contohnya misalnya bahwa setiap platform-platform yang sudah ada itu mereka suka ada batas waktu ya, suka ada batas waktu. Contoh misalnya untuk penyakit hemodialisa atau penyakit hidrosipalus, mereka menggunakan dana yang cukup cepat, misalnya 1 bulan dengan sudah di campaign, itu sudah banyak dana-dana yang masuk gitu kan, dana-dana yang muncul gitu. Nah, ini dengan cepat bahwa crowdfunding ini efeknya itu cukup sangat signifikan, seperti itu. Bisa dilanjut. Nah, ini crowdfunding di Indonesia, saya mengambil dari tiga platform yang ada di Indonesia ini. Yang pertama dari Diferensa itu sendiri, ada raihmimpi.id. Ini contoh-contoh platformnya, misalnya ada salah satu campaign yang selain dari kesehatan, banyak pun bisnis-bisnis sosial seperti Bersatu Bantu untuk misalnya contoh kemarin ada bencana banjir, misalnya bahwa bagaimana kita bisa membantu dengan cepat melalui crowdfunding ini, seperti itu. Terus yang kedua, kitabisa.com, sekarang terus nanti ada ayopeduli.com. Ini banyak kolaborasi karena potensi pengguna masyarakat virtual ini cukup signifikan naik gitu. Bagaimana bahwa kita bisa itu dalam 1 tahun itu bisa mendapatkan beberapa campaign yang sekiranya itu bisa ada sisi keuntungan misalnya dari pengelolaan dari kitabisa.com maupun dari sisi pengelolaan untuk masyarakat yang membutuhkan, seperti itu. Nah, ini menjadi bahwa masyarakat itu sekiranya bahwa tidak ada BPJS, kalau misalnya BPJS ini banyak sekali aturannya, banyak sekali keterbatasannya gitu kan. Nah, ketika misalnya kita ingin membantu dengan sesama bahwa pasien-pasien yang kurang mampu ini bisa kita galakkan, bisa kita kampanykan melalui platform-platform yang sudah ada, yang sudah tersedia di Indonesia, seperti itu. Mungkin seperti itu untuk materi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Fadli Fadilah dari Diferensia Foundation. Terima kasih Pak memaparkan tentang potensi platform crowdfunding atau platform urun dana sebagai dana dari pihak ketiga untuk pembiayaan pasien yang kurang mampu. Ini menarik. Presentasi ini pada dasarnya mengakhiri semuanya, tetapi yang saya sangat senang adalah Pak Muhammad Fadli Fadilah. Mohon maaf, ini saya manggilnya siapa? Pak Fadli? Fadli, Pak. Pak Fadli. Baik, Pak Fadli ini memaparkan di bagian awal itu tentang defisit dari BPJS.
Ini memang menarik. Pak Prof. Laksono sebagai guru besar IKM, FKKMK UGM ini juga sudah banyak memberikan paparan materi. Dulu pernah dalam Forum Nasional Filantropi Kesehatan tanggal 21 dan 22, beliau juga banyak memaparkan tentang defisit BPJS, dan memang Indonesia lagi sedang dalam tanda kutip agak sedikit kesulitan untuk masalah pembiayaan kesehatan. Dengan adanya platform crowdfunding, kita menggali dana-dana kemanusiaan untuk bisa membantu sektor kesehatan di Indonesia. Lalu kemudian itu bisa menjadi sebuah tindakan atau sebuah aksi yang implementatif di lapangan, seperti tadi salah satunya adalah untuk facial cleft, untuk permasalahan yang lain, dan juga pendampingan. Bahkan kita mengharapkan masyarakat tersebut bisa tumbuh dan juga berkembang untuk ada yang namanya kita bilang pemberdayagunaan masyarakat. Nah, Pak Fadli, ini pertanyaan kalau untuk untuk bekerja sama dengan pemerintah ini. Ini kalau kita lihat untuk Differensia Foundation, apa sih harapannya ke depan kepada pemerintah untuk untuk karya-karya Differensia Foundation selanjutnya? Ya, harapan dari pemerintah kepada pemerintah ini yang pertama bahwa pemerintah ingin terus mengajak berkolaborasi, tidak hanya bahwa pemerintah itu punya dana APBN hanya mengandalkan dana APBN saja gitu kan, atau dana-dana yang sudah tersedia oleh negara gitu. Akan tetapi terus untuk berkolaborasi terkhususnya untuk Kementerian Kesehatan, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, di tengah banyak masyarakat yang sulit untuk akses kesehatan, sekiranya ini banyak harus mengajak kolaborasi, terutama dari filantropi kesehatan atau misalnya lewat crowdfunding gitu kan. Yang saya temui ini, ketika kita datang ke rumah sakit pun masih banyak yang belum mengetahui tentang potensi crowdfunding ini gitu kan. Masih banyak mengandalkan dana-dana yang sudah tersedia dari pemerintah ataupun dana-dana dari pihak ketiga, misalnya dari pihak CSR atau misalnya dari pihak-pihak dana yang sudah tersedia gitu. Akan tetapi banyak sekali dari model-model, contohnya dari rumah sakit, baik dari tenaga kesehatannya, baik dari administrasinya pun masih sulit gitu, masih belum ada edukasi bagaimana kita menggunakan crowdfunding ini bisa membantu. Jadi misalnya dari rumah sakit atau misalnya dari vaskes-vaskes yang sudah tersedia itu bisa langsung ketika ada pasien yang TBI ini, ketika benar-benar dikategorikan tidak mampu, itu bisa langsung digalakkan atau langsung digunakan akses-akses untuk crowdfundingnya supaya masyarakat itu bisa langsung terbantu seperti itu. Nah itu harapannya supaya minimal pemerintah bisa terus berkolaborasi dan terus mengajak kerjasama terutama dengan filantropi kesehatan dan terus menggalakkan untuk potensi crowdfunding seperti ini. Begitu Pak. Baik, jadi memang diharapkan adalah kolaborasi dengan pemerintah ya untuk bisa bekerja sama, dan juga memang kita mengharapkan juga supaya pemerintah juga bisa melihat potensi-potensi yang ada dari urun dana atau crowdfunding tersebut. Karena memang secara data sudah terlihat adanya defisit dari BPJS, adanya kesulitan dari pemerintahan, apalagi dengan kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Fadli adalah di dalam kondisi pandemi COVID ini ya. Iya. Di mana pada saat awal itu di bulan Februari kemudian di bulan Maret itu Indonesia sangat kesulitan untuk dengan kondisi yang APD dan yang lain-lain, sehingga memaksa orang untuk istilahnya dalam tanda kutip meminta orang untuk membantu, tetapi secara sukarela, tetapi sebetulnya bantuan tersebut sangat-sangat dibutuhkan, terutama untuk yang berada di garda terdepan untuk penanganan tersebut ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah ada pertanyaan yang masuk ke Zoom ataupun yang ada di channel YouTube Unit Publikasi? Ya, kalau belum ada pertanyaan, ini tadi ada pertanyaan yang diberikan kepada untuk Yayasan Insan Bumi Mandiri. Ini pertanyaan ini kalau diberikan untuk Differensia Foundation sepertinya juga menarik. Untuk potensi platform crowdfunding, ini bagaimana sistem manajemen pendanaan dan pengelolaan? Kalau misalnya berapa porsi untuk manajemen, berapa porsi untuk pengelolaan, dan juga untuk biaya operasi dan sebagainya, atau pendampingan dan sebagainya? Silakan Pak Fadli. Ya, untuk pembiayaan manajemen aplikasi itu kan sudah ditentukan ya, untuk bahwa ini kita ketika misalnya ini untuk membantu dengan misalnya pasien yang ditujukan, misalnya contoh bahwa pasien hidrosefalus ini membutuhkan biaya sebesar 100 juta. Nah, ketika kita ingin menggalakkan campaign tersebut, sebelumnya kita harus mengkonfirmasi kepada pasien tersebut bahwa nanti ketika dana yang masuk ini ada selisih untuk manajemen
untuk manajemen crowdfunding, untuk pemeliharaan atau misalnya untuk karyawan-karyawan yang juga membantu crowdfunding tersebut. Nah, itu biasanya sudah ada sistem kerjasama gitu, Pak. Nah, jadi karena istilahnya kita itu sebelum kita dinaikkan kampanyenya itu kita sebelum itu kita harus ada survei terlebih dahulu gitu. Survei bagaimana kondisinya, survei bagaimana kebutuhan biayanya. Nah, ketika untuk dinaikkan itu misalnya dari 100 juta nanti kita bisa di-up-kan untuk 120 juta untuk biaya pemeliharaan dan sebagainya, sehingga dari dana tersebut itu tidak ada yang merasa dirugikan seperti itu, Pak. Jadi karena dan setelah itu kita juga akan memberikan data-data yang sudah masuk misalnya dari platform itu sendiri, bahwa pasien yang hidrosefalus ini disajikan dengan datanya bagaimana pengeluaran dan pemasukannya gitu kan, dan ini secara transparan gitu kan. Dan ini kan kalau misalnya masyarakat itu walaupun ini ada sisinya untuk manajemen, akan tetapi diminta untuk transparan. Nah, disinilah crowdfunding ini rata-rata yang sudah saya teliti itu baik dari Kita Bisa maupun dari platform yang lainnya atau dari Raih Mimpi yang sudah kita galakkan sebelumnya itu melakukan ada transparansi data, misalnya dari keuangan yang masuk, keuangan yang keluar, sampai selisihnya sampai 0 dan dananya itu bisa terakses dirasakan oleh pasien itu sendiri, seperti itu, Pak. Baik. Menarik sekali. Jadi istilahnya itu membutuhkan waktu untuk bisa mengecek, membutuhkan waktu untuk dirapatkan bersama dan sebagainya ya. Kira-kira berapa lama, Pak? Itu kalau seandainya bisa dilihat kasusnya apa, terus kemudian dirapatkan sampai kemudian diangkat untuk fundraising. Nah, untuk tergantung dari kasusnya mungkin, Pak, dan tergantung dari kasus yang sudah misalnya contoh untuk kasus pasien hidrosefalus contohnya ini, apakah dia itu punya riwayat di rumah sakit dari tunggakan BPJS atau misalnya tunggakan biaya mandiri atau misalnya tunggakan yang lainnya, itu kita mengecek terlebih dahulu, Pak. Nah, itu yang biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, itu. Jadi supaya dana ini benar-benar sekiranya itu termanfaatkan dan khusus untuk pasien ini pengobatan hidrosefalus. Nah, sebelumnya kan ketika dana ini masuk, ketika dana kita berikan langsung ke pasien, kan kita tidak tahu ya Pak ya, dana ini apakah dimanfaatkan untuk biaya kesehatan atau biaya-biaya dengan yang lainnya gitu kan. Nah, di sini kan kalau misalnya untuk platform-platform di sini kita benar-benar menyalurkan tidak hanya langsung dana dengan mencairkan uang kepada pasien tersebut, akan tetapi dilakukan pendampingan seperti itu, pendampingan gitu kan sampai benar-benar dana ini selesai habis dan sampai benar-benar dirasakan manfaatnya. Jadi khawatirnya ketika dari kita itu kan ada sistem kerjasama dengan pasien, kontrak dengan pasien gitu kan, sampai dengan akhirnya pasien itu menyetujui bahwa dana ini untuk kesehatan sampai pasien itu sembuh, dan dana ini bisa dilaporkan kepada donatur online ini secara virtual lewat aplikasi seperti itu. Baik, ini sangat menarik. Jadi semuanya itu melalui pendampingan dan juga melalui pengecekan secara detail ya, karena jangan sampai nanti ada potensi di mana dana ini bisa tidak tersalurkan dengan baik ya. Iya. Ini menarik kalau pertanyaan yang kami tanyakan, bagaimana tantangan yang terjadi di lapangan. Ini kalau pengecekan kan kita berarti masih langsung ke rumah orang yang bersangkutan, kemudian mengecek keseluruhan, mungkin background-nya mereka, pendapatan dan yang lain-lain. Tantangan di lapangannya apa, Pak? Tantangannya itu yang pertama ketika kita survei itu banyak yang ini Kang, banyak yang sekiranya tetangga-tetangga yang wah ini mah tidak terlalu membutuhkan, banyak sekali keceburan sosial yang terjadi seperti itu. Nah, padahal ini kan sudah ada masyarakat itu tahu bahwa pasien tersebut itu sudah lama mengidap penyakit tersebut. Akan tetapi ketika ada dana yang masuk, ketika ada dana orang ketiga yang masuk untuk membantu, itu banyak sekali keceburan sosial itu di lapangan itu. Wah, ini mah jangan dibantu. Wah, ini mah jangan karena ini mah masih bisa bantu, ini masih bisa dilakukan oleh BPJS dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali tantangan-tantangan sehingga ini baik dari pasien itu sudah tidak mau menerima karena khawatir ini menjadi dampak yang berkepanjangan gitu kan, karena mereka tinggal di sana, karena mereka nanti yang merasakannya juga gitu kan. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri untuk para pendamping crowdfunding yang di lapangan seperti itu. Baik, berarti bukan dari pihak pasiennya sendiri yang memberikan ini, tapi dari pihak masyarakat sekitar ya, yang takutnya terjadi kecemburuan sosial, kemudian terjadi permasalahan dan yang lain-lain dan sebagainya.
Tapi pernahkah akhirnya terjadi sebuah konflik sehingga harus ditengahi oleh para stakeholder, pemangku kepentingan dan sebagainya? Ya, itu pernah seperti itu. Sampai akhirnya kita melibatkan puskesmas setempat gitu kan. Dan karena kebanyakan untuk sebelum-sebelumnya itu ketika pendamping itu melakukan survei data, survei ke pasien ke rumahnya itu tidak di istilahnya itu kan banyak sekali ya ketimpangan data dari pihak puskesmas, dari pihak rumah sakit gitu kan. Akan tetapi data yang dipaparkan oleh pasien itu misalnya bahwa ini belum pernah ditangani, misalnya untuk ke rumah sakit A atau ke rumah sakit B, itu tidak ada rujukan dari puskesmas. Akan tetapi ketika pada saat melakukan pengecekan ke puskesmas sudah dilakukan gitu kan, sudah dilakukan penanganan pertama, akan tetapi tidak kooperatif dan sebagainya. Itu pernah seperti itu. Jadi banyak sekali. Jadi ketika sampai seperti itu dan akhirnya pasti ditengahi oleh stakeholder pihak puskesmas dan rumah sakit karena keterbatasan ilmu mungkin dari pihak pasiennya, bahwa ketika misalnya sudah ada yang merasa terjanggal oleh dari pasien itu sendiri, banyak sekali paparan-paparan yang sehingga tidak melibatkan stakeholder, bahwa stakeholder itu sebelumnya sudah membantu gitu kan, seperti itu. Banyak seperti itu kasus-kasusnya gitu. Baik. Dan kita sangat mengharapkan semoga ke depan ini semua bisa bisa terlaksana semua programnya, dan kemudian semua tantangan atau masalah atau halangan di lapangan menjadi sebuah tantangan tersendiri yang bisa diselesaikan bersama-sama, terutama bersama-sama rekan-rekan tim untuk dari Differentia Foundation ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan saya mengucapkan terima kasih atas kontribusinya untuk mengirimkan abstrak dan juga atas presentasinya untuk Pak Muhammad Fadli Fadilah dari Differentia Foundation tentang platform crowdfunding untuk pembiayaan pasien kurang mampu. Salam untuk rekan-rekan dari Differentia Foundation. Terima kasih. Semoga next time bisa join kembali. Terima kasih Pak Fadli. Ya, terima kasih. Ibu sekalian, kita semua senang bahwa presentasi ini telah berjalan dengan sangat baik untuk hari keempat, dan ini adalah menutup presentasi kita selama 4 hari untuk presentasi makalah bebas dalam rangka POST Forum Nasional Pertama Filantropi Kesehatan. Dalam hal ini telah bergabung dengan kita Prof. Laksono Trisnantoro untuk berkenan menutup acara ini. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Jody ya. Jadi kita sudah selesai 4 sesi untuk makalah bebas ya dalam Forum Nasional. Nah, hasil dari 4 sesi ini akan ada videonya juga, semua akan dimasukkan sebagai satu reportase dalam Forum Nasional yang minggu lalu 2 hari dan ini 4 hari untuk membahas makalah bebas. Nah, kami dari PKMK akan melihat atau menganalisis hasil dari Kornas 2 hari plus 4 hari makalah bebas ini untuk satu mungkin penutup ya, yang nanti juga akan bisa diikuti oleh teman-teman semua. Dalam hal ini mungkin minggu depan ya kita akan ada satu wrapping up session ya. Nah, kemudian akan dilanjutkan juga dengan ujian bagi peserta yang ingin mengikuti semacam penilaian atas pemahaman ya, dan ini akan mempunyai semacam apa yang kita sebut sebagai sertifikat untuk mengikutinya. Ya. Nah, bagi yang tidak ingin ujian, tidak apa-apa, tapi juga tidak akan dapat sertifikat, karena memang ini sebuah proses pengembangan yang kita harus akuntabel. Kita tidak bisa memberikan sertifikat bagi peserta yang tidak diuji. Ya. Nah, karena itu kami berharap para peserta juga mengikutinya, ujian tadi memang membayar, tapi tidak mahal, jadi jauh lebih murah dibanding kalau kita mengikuti secara tatap muka. Dan semua materi akan ada di web yang akan mudah diakses oleh kita semua. Oke, saya kira ini penutup saya. Sekali lagi terima kasih, dan minggu depan kita akan bertemu satu kali lagi untuk sesi penutup semuanya. Kita coba lihat benang merah apa yang ada dari 2 hari seminar dan 4 hari 2 jam untuk workshop makalah bebas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Dr. Laksono Trisnantoro, MSc PhD sebagai Guru Besar IKMF KKMK UGM.
Kami juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung dengan kami selama beberapa hari ini, 4 hari berturut-turut untuk diskusi makalah bebas untuk filantropi kesehatan. Kami juga secara khusus terima kasih untuk Differensia Foundation, Yayasan Insan Bumi Mandiri, Dompet Duafa Cabang Yogyakarta, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung, dan juga Cita Sehat Foundation. Dan semua yang telah bergabung melalui channel Zoom maupun YouTube channel Unit Publikasi. Bapak Ibu sekalian, semua materi dapat di-download di filantropikesehatan.net. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di situ dan juga bisa membaca juga untuk persiapan untuk ujian seperti tadi telah disampaikan oleh Prof. Laksono. Baik, kita sudah tiba di penghujung acara. Dari Studio 1 PKMK FKKMK UGM, atas nama tim filantropi yang bertugas, saya Jody Visnu undur diri. Terima kasih telah mengikuti rangkaian Forum Nasional Pertama Filantropi Kesehatan dan pembahasan makalah bebas lewat akun Zoom maupun YouTube channel Unit Publikasi. Jaga kesehatan agar bisa tetap berbagi lewat filantropi. Stay safe, stay well. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.